Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar terkait dengan asuhan keperawatan pada pasien dengan perilaku kekerasan. Secara definisi, bahwa perilaku kekerasan itu merupakan respon terhadap stresor yang dihadapi oleh seseorang yang ditunjukkan dengan perilaku aktual melakukan kekerasan, baik pada diri sendiri, orang lain maupun lingkungan secara verbal maupun non-verbal yang bertujuan melukai orang lain secara fisik maupun psikologi. Kemudian ada juga pengertian menurut Yosef 2016 bahwa sering disebut juga gaduh, gelisah atau amuh di mana seseorang berespon pada suatu stresor. Jadi dari kesimpulan definisi di sini bahwa suatu perilaku kekerasan ini adalah suatu respon terhadap stresor. Ya, jadi respon terhadap stresor pada pasien dengan gangguan jiwa yang mana perilakunya itu ditunjukkan melalui verbal maupun non-verbal, Bapak Ibu. Jadi tidak saja secara action, tetapi dari kata-kata pun yang mungkin kata-katanya kasar dan sebagainya, itu pun bisa menjadi gangguan perilaku kekerasan, Bapak Ibu. Kemudian di sini ada rentang respon perilaku kekerasan. Ya, jadi ada yang adaptif, ada juga yang mengadaptif, Bapak Ibu. Yang pertama ini ada asertif, ya. Jadi asertif ini merupakan perilaku yang sesuai, Bapak Ibu. Artinya yang sesuai itu misalkan seperti halnya ketika Bapak Ibu ada suatu stresor yang mana stresor itu membuat Bapak Ibu jengkel, membuat Bapak Ibu marah, maka Bapak Ibu akan berespon sesuai dengan stresornya. Kalau waktunya harus marah, ya marah, begitu ya Bapak Ibu. Nah, itu adalah perilaku asertif. Kalau misalkan waktunya tidak marah atau stresornya itu tidak membuat emosi, bahkan membuat bahagia, ya Bapak Ibu merasakan kebahagiaan. Nah, itu masuk dalam asertif. Jadi, perilakunya masih dalam kondisi yang adaptif. Kemudian selanjutnya setelah adaptif ini ada frustasi, Bapak Ibu ya. Setelah asertif ini ada frustasi. Jadi kalau frustasi ini adalah ketika atau suatu respon ketika seseorang itu tidak bisa menggapai keinginannya. Misalkan contoh ada seseorang yang terobsesi, dia ingin membeli sesuatu hal atau tidak ingin menggapai sesuatu hal tetapi tidak bisa tercapai, akhirnya muncul suatu kegagalan, maka individu tersebut akan berespon dengan cara frustasi. Ya, nah itu respon frustasi itu seperti itu. Jadi suatu keinginan yang mungkin tidak tercapai seperti itu, ya responnya akan frustasi. Kemudian selanjutnya setelah frustasi maka di antara rentang respon adaptif dan maladaptif ada pasif, ya. Jadi kalau pasif di sini seseorang itu ketika diberi suatu rangsangan atau ketika dikasih suatu stresor maka dia akan cenderung lebih bingung, ya. Artinya contoh misalkan ketika ada stresor yang mungkin harus membuat seseorang tersebut marah atau pada pasien gangguan jiwa itu marah, pasien tersebut tidak merespon dan tidak marah, begitu. Atau sebaliknya, yang mungkin sebetulnya stresornya itu tidak harus membuat emosi pada pasien, pasiennya ini malah menjadi emosi seperti itu. Nah, itu adalah sifat pasif begitu ya. Jadi kalau pasif ini sama artinya kebalikan dari asertif. Kemudian kalau agresif ini seperti halnya segala sesuatu hal itu kalau bahasanya itu ngegas terus begitu ya. Jadi orangnya tuh ngegas terus, apa-apa tuh dengan emosi, apa-apa tuh dengan cara marah-marah begitu. Nah, itu adalah agresif. Jadi memandang sesuatu hal yang mungkin agresif itu seperti halnya tidak
Seperti halnya misalkan ada seseorang yang mungkin dia mengeluarkan suatu pendapat, tipikal seorang yang agresif itu ingin selalu berkomentar, ya seperti itu, berkomentar sambil menjatuhkan seseorang tersebut. Itu agresif dalam segi komunikasi. Tetapi kalau agresif dalam segi perilaku kekerasan, mungkin pasien tersebut itu akan marah begitu ya, sedikit-sedikit baru juga ada stresor yang mungkin kecil, dia bisa bertindak marah. Tetapi digarisbawahi bahwa kalau agresif ini belum melakukan action kepada perilaku kekerasan, Bapak Ibu. Ya, jadi dia masih dalam tahap dari verbalnya saja, tetapi actionnya belum ada. Kemudian di sini ada respon maladaptif. Yang paling maladaptif adalah kekerasan, ya. Jadi kekerasan yang dilakukan di sini, pasien bisa saja melakukan kekerasan baik secara fisik maupun non fisik, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain, tanpa adanya stresor yang mungkin tidak seharusnya, Bapak Ibu. Misalkan tiba-tiba pasien tidak ada stresor apa-apa, tidak ada yang mencetuskan suatu emosi atau mencetuskan suatu kemarahan, pasien bisa saja memukul dirinya sendiri atau melukai dirinya sendiri, bahkan bisa saja memukul orang lain ataupun melakukan apapun itu terhadap orang lain yang sifatnya itu untuk melukai. Nah, ini merupakan rentang respon dari perilaku kekerasan, sehingga ketika kita pengkajian, di manakah letak pasien, ya, dalam arti rentang respon pasien terhadap perilaku kekerasan ada di mana letaknya. Nah, ketika nanti Bapak Ibu sedang pengkajian, ini bisa dibawa, bisa dilihat seperti itu, apakah pasiennya masih asertif atau pasiennya ini malah pasif atau malahan pasiennya ini sudah melakukan perilaku kekerasan. Nah, di sini ada tabel perbandingan antara perilaku pasif, asertif, dan agresif. Misalkan contoh ada isi kalimat, kalau orang yang pasif, isi kalimatnya itu akan selalu negatif. Kalau yang asertif, isi kalimat ketika komunikasi itu akan positif. Kalau yang agresif malah akan berlebihan. Kemudian selanjutnya dari topik pembicaraan, orang yang pasif itu akan selalu berbicara atau menghina diri sendiri. Contohnya misalkan, apa saya bisa, apa kamu bisa, jadi cenderung pesimis kalau orang yang pasif. Kemudian kalau orang yang asertif di sini artinya saya bisa atau saya akan. Jadi orangnya optimis, beda dengan yang agresif. Kalau yang agresif itu adalah sifatnya itu menghina orang lain. Ya, kamu selalu apa begitu atau enggak, kamu itu tidak pernah bekerja dan sebagainya. Itu adalah tipikal yang agresif. Kemudian ada nada suara di sini. Kalau yang pasif itu terkesan dia akan diam, kadang lemah dan kadang bergumam. Nah, itu tanda-tanda yang pasif. Kemudian kalau yang asertif itu cara nada suaranya itu diatur dengan baik. Kapan suara yang mungkin harus kencang, kapan suara yang mungkin harus pelan, tergantung situasinya. Kemudian kalau yang agresif itu terkesan nada suaranya itu pasti akan keras. Kemudian selain keras ada banyak menuntut dan meminta, seperti itu ya. Nah, kemudian selain dari nada suara ada dari postur tubuh. Kalau pasien yang asertif, kalau pasiennya asertif itu postur tubuhnya itu tegak, rapih, dan rileks begitu ya. Jadi ketika berkomunikasi dengan kita sebagai seorang perawat atau misalkan Bapak Ibu sedang berkomunikasi dengan orang lain, terlihat orang lainnya itu santai, rileks dan sebagainya, itu tanda-tanda asertif. Tapi kebalikannya kalau yang pasif, ketika berkomunikasi dia akan cenderung terkulai dan menunduk. Ya, kadang dia tidak bisa melihat kita begitu ya. Berbeda lagi dengan yang agresif, postur tubuhnya itu biasanya dia seperti orang yang sombong. Ya, misalkan contoh tegak bersandar ke depan ya atau ke orang lain begitu ya. Jadi beda dalam postur tubuhnya. Kemudian di sini ada jarak personal juga begitu ya. Kalau yang pasif membiarkan orang lain masuk ke wilayah pribadi. Jadi kalau yang pasif mah pasrah dijulidan maupun dihina sehina apapun, orang yang pasif itu dia diam saja seperti itu ya. Tapi artinya diam di sana itu bukan berarti dia tidak merasakan, tapi dia merasakan apa yang mungkin
pembicaraan atau konteks isi kalimat dari orang lain tersebut. Kemudian kalau yang asertif mah dia mempertahankan jarak ya. Jadi tidak semua orang bisa setidaknya bercanda dengan orang yang asertif. Kemudian tidak setiap orang juga bisa menghina orang yang asertif, karena kalau yang orang yang asertif itu setidaknya akan berespon, tetapi beresponnya juga secara asertif. Kapan dia harus marah, kapan dia harus tidak marah, bagaimana cara marah yang lebih baik. Nah, itu adalah contoh dari asertif. Tapi berbeda kalau misalkan yang agresif. Orang yang agresif itu cenderung memasuki wilayah orang lain. Seperti halnya contohnya orang yang agresif itu pasti terkesan akan sering menghina orang lain, sering memberikan sesuatu hal yang mungkin menyakitkan orang lain. Nah, itu adalah yang agresif. Kemudian di sini ada gestur atau sikap tubuh ya. Kalau yang orang yang pasif itu sikap tubuhnya dia minimal atau terkadang lemah. Dan juga bisa kalau yang pasif, yang pasif itu akan gelisah begitu ya. Jadi seolah-olah ada sesuatu hal yang mungkin mengganggu dirinya sehingga dia bisa sampai gelisah. Kemudian kalau asertif mah sifatnya ya baik begitu ya, secara sikap demonstratif. Kemudian kalau yang agresif mah sifatnya mengancam atau terkadang sikapnya itu meluap-luap. Jadi sedikit saja tersinggung, pasien yang agresif itu akan meluap-luap emosinya. Kemudian kalau kontak mata yang pasif mah biasanya sedikit, kadang tidak ada sama sekali. Kalau yang asertif seperlunya saja, sesuai dengan kapan dan situasinya seperti apa. Kalau yang orang yang agresif di sini menatap tajam dan melotot. Jadi nanti ketika Bapak Ibu mengkaji pasien dengan gangguan jiwa, didapatkan bahwa pasien ketika selama interaksi komunikasi didapatkan pasiennya matanya melotot maupun dengan tatapan tajam, kurang lebih pasien sikap agresifnya itu muncul dari sana. Dan bisa saja dalam beberapa waktu bisa menjadi perilaku kekerasan ya. Nah, itu adalah salah satu contoh dari perilaku begitu ya, perbandingan perilaku antara asertif, pasif dan agresif ya. Ini menurut Stuart tahun 2016. Kemudian selanjutnya di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi ya. Intinya kalau di sini secara general atau secara umum baik pada perilaku kekerasan maupun pada diagnosa gangguan jiwa lainnya, faktor predisposisi yang mungkin di sini itu adalah pencetus di mana seseorang bisa terjadinya gangguan jiwa ya. Karena ketika pasien mengalami gangguan jiwa bisa saja pasien tersebut itu mempunyai sikap perilaku kekerasan. Ya, nah di sini ada jadi perilaku kita sebetulnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya faktor biologis, ya. Jadi ada di salah satunya misalkan contohnya ada di prefrontal atau pada bagian otak kita begitu ya, yang mengatur kognitif serta perilaku yang kita lakukan pada saat ini itu diatur oleh otak. Di antaranya apa saja yang mengatur? Bisa prefrontal, sistem limbik, hipotalamus, amigdala, yang terutama yang mengantarkan pesan sebagai kurir adalah neurotransmitter ya. Oke, selanjutnya mungkin kita akan masuk pada intervensi keperawatan yang mungkin sering dilakukan pada pasien dengan perilaku kekerasan. Ya, mungkin kita masih merujuk pada SPTK atau standar pelaksanaan tindakan keperawatan pada pasien dengan kekerasan begitu ya, perilaku kekerasan. SP yang pertama adalah mengidentifikasi dulu ya tanda dan gejala beserta akibat perilaku kekerasannya itu seperti apa. Kemudian setelah itu lakukan latihan fisik 1 adalah tarik napas dalam. Nah, itu SP1 Bapak Ibu ya. Selanjutnya bisa memasukkan pada jadwal ini harian pasien. Kemudian setelah melakukan intervensi yang pertama atau SP1, kita lanjut ke SP2.
Nah, dari SP2 di sini Bapak Ibu harus mengevaluasi dulu SP yang pertama, di mana kita coba lagi ulang atau restating lagi kembali bahwa kita tanyakan apabila misalkan Bapak marah atau misalkan ada sesuatu hal yang membuat Bapak atau Ibu marah, apa yang Bapak lakukan? Pasien misalkan bisa menjawab sesuai dengan apa yang kita sudah ajarkan kemarin, misalkan pasien menjawab dengan benar, barulah ketika sudah seperti itu bisa masuk pada SP yang kedua. Tapi apabila pasiennya itu malah tidak kooperatif, malah tidak, ibaratnya ketika kita tanya jawabannya apa, maka kita wajib harus latih kembali SP pertama. Ya. Nah, nanti sudah dilatih kita masuk pada SP yang kedua, yaitu latih cara fisik, latih cara fisik 2, pukul bantal dan pukul kasur. Jadi ketika ada respon marah, ketika pasien kesal, itu bisa dengan latih cara fisik ini. Selanjutnya SP yang ketiga pun sama ya, seperti SP1 dan SP2. Apabila pasien, ketika kita bertemu kembali dengan pasien tidak bisa melakukan SP1, SP2, kita latih kembali. Apabila pasien sudah bisa, maka yang selanjutnya adalah dengan latih secara sosial dan verbal. Ini mungkin poin yang utamanya. Kemudian SP yang keempat adalah latih secara spiritual, baik itu berdoa maupun sholat, tergantung pada aspek spiritual atau keagamanya apa. Ya. Kemudian SP yang kelima adalah latih patuh minum obat. Ya, jadi SP TK pada pasien dengan perilaku kekerasan itu mempunyai 5 SP ya Bapak Ibu. Jadi ini menjadi syarat yang harus dihafal, karena nanti pun ketika Bapak Ibu nurse maupun Bapak Ibu uji kompetensi, ini akan selalu ada, begitu Bapak Ibu. Selanjutnya diagnosa yang mungkin sering muncul pada pasien dengan perilaku kekerasan adalah resiko mencederai diri dan mencederai diri orang lain atau lingkungan berhubungan dengan perilaku kekerasan, kemudian perilaku kekerasan berhubungan dengan mekanisme coping individu yang tidak efektif. Ya, baik Bapak Ibu, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mungkin bisa ditanyakan saja melalui chat pribadi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.